Makan dulu Ibu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini dokter, saya kan seminggu lalu sudah menstruasi, tetapi kemarin keluar darah lagi. Oh, jadi seminggu yang lalu udah menstruasi, Sudah. udah selesai Bu ya? Sudah. Terus keluar darah lagi kemarin? Iya. Baik, maaf Ibu sebelumnya saya minta data dirinya dulu Ibu ya. Baik, Dengan Ibu siapa? Rizka. Ibu Rizka. Alamatnya di mana Ibu? Desa Karyamukti dokter. Desa Karyamukti. Umurnya berapa Bu? 25. 25 tahun. Pekerjaannya Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Baik Ibu, keluhannya tadi itu Bu ya, seminggu yang lalu udah selesai menstruasi, terus kemarin keluar bercak darah lagi. Bercak darahnya banyak nggak Bu? Tidak. Enggak Bu ya. Baik, berdasarkan keluhan Ibu tadi, saya akan melakukan pemeriksaan yang nama pemeriksaannya itu pemeriksaan IVA. Pemeriksaan IVA itu inspeksi visual dengan asam asetat. Fungsinya itu untuk mengetahui apakah ada masalah atau kelainan pada organ genitalia ibu, dan juga untuk mengetahui apakah ada kanker pada rahim ibu sedini mungkin. Tapi Ibu, dalam pemeriksaan nanti saya akan masukkan alat namanya spekulum ke alat genitalia Ibu, jadi akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Tapi Ibu tidak perlu khawatir karena pemeriksaan ini tidak akan membahayakan bagi Ibu. Apakah Ibu setuju dengan pemeriksaan ini? Iya dokter. Ibu setuju ya. Lalu Ibu, apakah ada pertanyaan lainnya Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau gitu kita akan melakukan pemeriksaan Ibu ya di dalam. Baik. Itulah, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur dari pemeriksaan IVA. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan IVA. Ada persiapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, memastikan bahwa alat yang digunakan dalam pemeriksaan IVA sudah tersedia. Alat yang digunakan antara lain yaitu Lady Watton, spekulum cocor bebek, handscoon, kasa steril, asam asetat 3-5%, dan juga ranjang. Selanjutnya kita minta kepada pasien untuk mengosongkan kandung kemihnya dengan berkencing dan agar membersihkan area genitalianya. Selanjutnya kita minta klien untuk menanggalkan pakaian bagian bawahnya, lalu memposisikan pasien dalam posisi litotomi. Lalu kita juga akan menutup bagian pinggang ke bawah pasien menggunakan selimut dan menggunakan tisu bokong untuk bagian bawahnya. Lalu sebagai dokter kita juga akan menggunakan penutup badan dan juga masker. Selain itu kita juga akan mencuci tangan dan mengeringkannya, lalu menggunakan handscoon. Nah, apabila persiapan sudah selesai dilakukan, selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah dalam pemeriksaan IVA. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, bersihkan area genitalia eksterna dan genitalia interna dengan air DTT. Kemudian kita lakukan inspeksi dan palpasi genitalia eksterna. Setelah itu kita akan memasang spekulum dalam vagina. Bila serviks dapat dilihat seluruhnya, kunci cocor spekulum dalam posisi terbuka sehingga akan tetap di tempat saat melihat serviks. Lalu kita perhatikan apakah terdapat discharge, pendarahan, erosi ataupun kelainan lainnya. Apabila dicurigai kanker, maka pemeriksaan dihentikan dan klien akan dirujuk. Tetapi bila tidak, kita akan mengambil spatula aerel, kemudian tempelkan spatula aerel ke ektoservix dan putar 360 derajat sesuai arah jarum. Lalu keluarkan spatula aerel perlahan-lahan tanpa menyentuh jaringan sekitarnya. Setelah itu, kita akan memasukkan Lady Watton yang telah dicelupkan dengan asam asetat 3-5% ke dalam vagina sampai menyentuh porsio. Oles Lady Watton ke seluruh permukaan porsio dan lihat hasilnya. Pertama, jika permukaan serviks berwarna kusam, berbenjol, dan mudah berdarah, maka dicurigai kanker. Namun jika permukaan serviks tampak merah secara merata dan disertai cairan vagina abnormal, maka dicurigai adanya infeksi. Tetapi bila kedua hal di atas tidak ditemukan, maka akan dilakukan pemeriksaan daerah transformasi. Langkah selanjutnya yaitu bersihkan daerah porsio dan dinding vagina dengan menggunakan kapas steril. Kemudian keluarkan spekulum dari vagina secara perlahan-lahan. Apabila pemeriksaan IVA telah selesai dilakukan, langkah selanjutnya yaitu
buang sarung tangan, kapas, dan alat sehari pakai lainnya ke tempat sampah medik. Sedangkan untuk alat lain yang masih bisa digunakan, rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian kita cuci tangan hingga bersih dan keringkan. Lalu jelaskan kepada pasien hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan dan langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Baik Ibu, pemeriksaannya tadi sudah selesai dilakukan Ibu, dan hasilnya juga sudah keluar. Tapi hasilnya kurang baik Ibu. Kurang baik gimana dokter? Gini, dengan pemeriksaan tadi saya menemukan adanya bercak putih di leher rahim Ibu. Jadi gimana itu dokter? Jadi karena kurangnya alat yang saya miliki, jadi kalau Ibu berkenan, saya akan membuatkan surat rekomendasi Ibu ke dokter spesialis. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalau itu saya buat surat rekomendasi Ibu ya. Nah ini Ibu suratnya. Saya harap Ibu sabar Ibu ya, dan tetap optimis, insya Allah bisa sembuh kok Ibu. Makasih dokter, dan semoga saya